Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video analisis resiko yang kedua ini, kita akan lebih membahas bagaimana analisis resiko yang dihitung dengan statistika atau perhitungannya. Analisis resiko ini nantinya akan lebih bagaimana melihat seberapa besar sih penyimpangannya untuk keputusan perusahaan di kemudian hari. Jadi ketika penyimpangannya tinggi, maka seharusnya perusahaan harus melakukan apa. Ketika penyimpangannya rendah, maka perusahaan harus seperti apa. Itu nanti ada di analisis resiko perhitungan secara statistik. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai jenis resiko ya. Resiko itu ada yang resiko tunggal dan ada resiko yang kelompok. Nah, resiko tunggal itu bisa dibilang seperti resiko yang sistematis. Dalam arti resiko yang tidak bisa dikontrol, tidak bisa diverifikasikan. Kalau resiko yang kelompok itu resiko yang tidak sistematis atau resiko yang bisa dikontrol atau resiko yang itu disebabkan karena perusahaan sehingga bisa diatasi dengan diverifikasikan investasinya. Nah, secara teoritis resiko sistematis merupakan resiko yang tidak dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi. Karena resiko ini dipengaruhi oleh faktor-faktor makro pasar yang tidak bisa kita sentuh gitu. Misalnya karena perubahan tingkat bunga, kurs valuta asing, kebijakan pemerintah. Kita kan lingkupnya perusahaan, tidak bisa menyentuh ke hal-hal tersebut. Sedangkan risiko yang tidak sistematis itu merupakan risiko yang disebabkan karena oleh perusahaan itu sendiri sehingga dapat dihilangkan dengan melakukan diverifikasikan, di mana penyebabnya karena perusahaan atau industri tertentu itu sendiri sehingga bisa diolah dengan melakukan diversifikasi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhinya itu bisa karena mungkin struktur modal yang ada di perusahaan, kemudian karena struktur aset atau tingkat likuiditasnya. Kalau secara diagram itu bisa dilihat risiko yang sistematis dia cenderung stagnan yang warna oranye karena memang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Tapi kalau risiko yang tidak sistematis dia kurvanya cekung dari kiri atas ke kanan bawah karena dia memang bisa diotak-atik oleh kita investor menganalisis resikonya. Nah, pada video yang kedua ini maka kita akan membahas perhitungan tentang risiko saham individual dengan anggapan bahwa ini bukanlah usaha yang diverifikasikan, jadi sahamnya hanya pada satu perusahaan saja. Perhitungannya untuk mengetahui tingkat resikonya ataupun standar deviasinya, caranya bisa dilihat di sini ya. Rumusnya yang pertama kita harus mencari dulu varians dari investasi tersebut. Kalau di sini adalah varian dari investasi sahamnya, yaitu bisa diketahui di rumusnya sigma I pangkat 2 sama dengan jumlah, yaitu pangkat dari jumlah dari PIJ atau probabilitas pengembaliannya dikalikan dengan RIJ. RIJ itu tingkat pengembalian dari investasinya, tingkat real pengembalian dari investasinya dikurangi expected return dari investasi saham keseluruhan, kemudian dipangkatkan dengan 2. ERI itu didapatkan dengan cara, kalau dia di sini diketahui probabilitasnya ya, itu didapatkan dengan cara probabilitas dikalikan dengan return, kemudian ditambahkan pada setiap kondisi sahamnya. Itu cara untuk mencari ERI. Jadi cari dulu ERI-nya, kemudian dijadikan untuk mengurangi RIJ atau tingkat pengembalian realnya. Setelah itu dikalikan dengan probabilitas pengembalian pada kondisi J. Setelah itu ketemulah variansnya. Nah, ketika variansnya sudah ketemu, kemudian diakar untuk ketemu standar deviasinya. Contoh realnya di sini ya. Ada sebuah keputusan untuk mengambil sebuah saham X, di mana saham X itu memiliki kondisi baik, normal, buruk. Dengan kondisi probabilitasnya, kemungkinannya itu adalah 30% dengan keuntungan 20%. Probabilitas kemungkinan dapat return 18% itu kemungkinannya 40%. Kemudian probabilitas buruk, kondisi buruk dengan tingkat bunga hanya 15%, itu dengan kemungkinan terjadi adalah 30%. Berapakah besar risiko saham X? Nah, di sini kita harus cari dulu tadi yang sudah saya sampaikan, mencari ERI-nya atau expected return
dari saham X-nya dengan cara probabilitas kali return pada setiap kondisi ditambahkan. Jadi kondisi baik 30% kali 20%, ditambah kondisi normal 40% kali 18%, ditambah kondisi buruk 30% ditambah 15%. Ketemunya expected return-nya itu adalah 17,7%. 17,7% ini nanti yang digunakan untuk mengurangi return yang diberikan, yang 20%, 18%, dan 15%. Nah, setelah dikurangi, kemudian dipangkat, dikalikan dengan probabilitasnya tadi, 30%, 40%, sama 30% pada setiap kondisinya. Setelah itu dijumlahkan, ketemulah variance-nya. Nah, ketemu variance, kemudian kita mencari standar deviasinya. Standar deviasi adalah akar dari variance. Di akar ya, hasil dari standar deviasinya, dari variance-nya, ketemulah standar deviasinya yaitu 1,952%. Jadi, tingkat resikonya itu adalah 1,952%. Itu sangat kecil ya, sehingga keputusan untuk melakukan investasi pada saham I itu sangat tepat karena risikonya itu kecil. Nah, selanjutnya, ketika pada saham tunggal tadi, tetapi probabilitas tidak diketahui, maka caranya seperti apa? Tadi sama ya, kita harus mencari variance dulu. Setelah variance ketemu, baru kita mencari standar deviasi, yaitu akar dari variance-nya. Variance-nya yaitu, untuk rumusnya, sigma I pangkat 2 sama dengan jumlah dari RIJ kurangi ERI di pangkat 2. Di mana RIJ tadi adalah return yang diharapkan dikurangi dengan expected return. Expected return itu mencari dulu expected return-nya ya. Caranya yaitu karena di sini tidak ada probabilitas, maka jumlah semua return-nya dibagi dengan unitnya ada berapa. Misalkan unitnya ada 5, ya udah jumlah semua return-nya ada 1 2 3 4 5 itu jumlah dibagi dengan 5. Ketemulah expected return. Setelah expected return ketemu, kemudian dijadikan angka untuk mengurangi return, tingkat return pada setiap kondisinya. Setelah itu dipangkatkan 2, setelah itu ditambahkan pada setiap kondisinya, kemudian dibagi dengan jumlahnya juga. Setelah ditambahkan, dibagi dengan jumlahnya atau N-nya, ketemulah variance. Setelah ketemu variance, selanjutnya carilah standar deviasi. Dengan cara akar dari variance-nya, ketemulah standar deviasi. Sebagai contoh ya, masih pada saham tunggal, dengan kondisi tidak ada probabilitas, dengan golongan kelompoknya ada periode 1, 2, 3, sampai 5. Tadi kan normal, baik, dan buruk. Sekarang adalah 1 sampai 5. Dengan tingkat return atau keuntungan itu bermacam-macam tadi ya. Bisa dilihat ada 10 sampai dengan 21%. Di situ kita bisa lihat cara untuk mencarinya yaitu dengan cara mencari expected return dulu. Yaitu menjumlahkan seluruh return atau bunganya dibagi dengan jumlahnya itu ada berapa periodenya, ada 5, maka dibagi 5, ketemulah 18,4%. 18,4% ini akan menjadi dasar untuk mengurangi return pada setiap periode. Periode yang pertama, misal 16% kurangi 18,4%, kemudian dipangkat 2, dijumlah dengan periode kedua, ketiga, keempat, sampai yang kelima. Kelima yaitu 21%, returnnya dikurangi dengan 18,4% dipangkat 2. Setelah itu dijumlahkan semua, kemudian dibagi dengan 5, ketemulah variance-nya. Misalnya di sini 0,000344. Setelah itu untuk mencari standar deviasinya yaitu variance dibagi dengan diakarkan, maksudnya ketemulah 0,018,5. Nah, itu dijadikan persen, maka itu menjadi 1,85%. Tingkat risiko 1,85%, maka itu masih bisa ditolerir, masih rendah, sehingga untuk saham ini pun masih bisa dipilih. Seperti itu. Jadi keputusan untuk tetap mempertahankan atau tidak itu melihat dari tingkat resikonya. Semakin tinggi tingkat resiko, maka perusahaan semakin berhati-hati. Ketika risikonya tinggi, maka apakah harus dijual saja ataukah misalnya tetap dipertahankan, harus menuntut dengan bunga atau bagi hasil yang tinggi. Demikian penjelasan mengenai statistika tentang analisis risiko. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.